Kita hidup di zaman di mana manusia bisa mengakses apa saja dalam hitungan detik. Hiburan tanpa batas, validasi tanpa batas, distraksi tanpa batas. Tapi ironisnya, semakin banyak yang bisa kita kendalikan di luar, semakin sedikit orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Hari ini, musuh terbesar manusia bukan lagi perang, bukan kelaparan, bukan kekurangan, tapi dirinya sendiri. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu harus tidur cepat, harus berhenti scrolling, harus fokus membangun hidup. Tapi setiap hari, kita kalah oleh dorongan kecil di dalam kepala. 1 video lagi, 1 menit lagi, besok saja mulai. Dan tanpa sadar, hidup habis sedikit demi sedikit. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar." Masalahnya, kebanyakan orang hari ini bahkan tidak punya kekuasaan atas pikirannya sendiri. Mood mengendalikan hidup mereka. Notifikasi mengendalikan fokus mereka. Dopamin mengendalikan keputusan mereka. Mereka tidak hidup dengan sadar. Mereka hanya bereaksi. Buku Dopamination, karya Anna Lembke, menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Otak manusia modern kelebihan stimulasi. Setiap scroll, setiap like, setiap video pendek memberikan dopamin kecil ke otak. Dan semakin sering itu terjadi, semakin lemah kemampuan kita untuk menikmati hal-hal sederhana. Itulah kenapa sekarang fokus 10 menit terasa sulit, membaca buku terasa membosankan, dan hidup terasa kosong kalau tidak ada hiburan. Karena otak kita sudah kecanduan stimulasi cepat. Dalam buku Atomic Habits, James Clear mengatakan, setiap tindakan kecil adalah suara untuk identitas diri kita. Artinya, saat kamu memilih bangun pagi, kamu sedang membangun identitas disiplin. Saat kamu berhenti scrolling berlebihan, kamu sedang membangun identitas orang yang mampu mengendalikan diri. Dan pengendalian diri bukan tentang menjadi keras setiap saat, tapi tentang mampu berkata tidak pada sesuatu yang merusak masa depanmu. Lelaki lemah mengejar kenyamanan. Lelaki kuat mengejar kendali diri. Karena mereka tahu kenikmatan sesaat sering datang bersama penderitaan jangka panjang. Begadang terasa enak, malas terasa nyaman, menunda terasa ringan. Tapi semuanya menumpuk. Dan suatu hari, hidup yang tidak dikendalikan akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan, kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol respons kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Epictetus pernah berkata, tidak ada manusia yang bebas jika ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kalimat itu sangat relevan hari ini. Karena banyak orang terlihat bebas, tapi sebenarnya diperbudak oleh dopamin, validasi, hawa nafsu, dan distraksi. Pengendalian diri tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mulailah dari hal sederhana. Tidur tepat waktu, kurangi short video, olahraga walau malas, membaca 10 halaman sehari, belajar duduk dalam keheningan, dan berhenti mencari hiburan setiap menit. Karena otak yang tenang
adalah otak yang kuat. Di dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk mengendalikan diri akan menjadi kekuatan langka. Orang lain mungkin sibuk mengejar hiburan, tapi kamu sedang membangun dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti, hasilnya akan terlihat. Bukan hanya dari uang, tapi dari cara kamu berpikir, cara kamu bersikap, dan cara kamu menghadapi hidup. Ruang disiplin. Kuatkan diri. Kuasai hidup.